Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang tiada terkira banyaknya. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Dengan pokok pangkal nikmat Allah SWT inilah yang merupakan dasar di dalam kita meniti jalan Allah SWT yang lurus, shiratal mustaqim, berupa agama Islam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Para bapak serta ibu muslimin dan muslimat, pada kesempatan ta'lim kali ini kita akan memasuki lanjutan dari pasal ataupun bab terkait bab menganjurkan kebaikan dan mencegah mungkar atau biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini memasuki hadis yang nomor 2. Pada waktu yang lalu beberapa ayat, kemudian ditambah dengan hadis pertama dari bab ini atau pasal. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha padanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Yang artinya, tidak seorang nabi pun yang telah diutus sebelum aku, kata beliau, melainkan mempunyai sahabat-sahabat yang setia. Sahabat setia ini adalah merupakan arti dari kata hawariyun. Wa ashabun ya'khuduna bisunnatihi, dan juga para sahabat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, atau yang mengambil
dari sunnahnya. Kemudian lanjutan hadis, wa yaqtaduna bi amri. Kemudian mengikuti benar-benar ya, ketentuan ajarannya. Summa innaha takhluqu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu timbul di belakang mereka keturunan-keturunan yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya banyak berbicara, namun tidak banyak berbuat atau tidak suka berbuat, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi ulangi hadisnya. Jadi pengikut sudah mereka itu yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka itu adalah orang yang banyak berbicara tetapi tidak mengerjakan apa yang dia bicarakan. Dan yang kedua adalah mereka berbuat apa-apa yang tidak pernah diperintahkan, seperti itu. Selanjutnya hadis, faman jahadahu biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menghadapi ya, atau yang memerangi mereka dengan kekuatan tangannya, maka dialah orang yang beriman. Dan barang siapa yang menghadapi atau memerangi mereka dengan lisannya, dengan ucapannya, maka dia adalah orang mukmin. Yang ketiga, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad atau sungguh-sungguh memerangi, menghadapi mereka, fahuwa mu'min, maka dia adalah juga orang mukmin. Ya. Laisa wara'a dzalika minal imani habbat ya, khardalin, riwayat Muslim. Laisa wara'ahu dzalika minal imani habbat khardalin, rawahu Muslim. Selain daripada itu, tidak ada lagi iman walaupun seberat biji sawi. Setelah itu maksudnya adalah orang yang tidak memerangi mereka dengan 3 unsur tadi, dengan 3 kekuatan tadi, kekuatan tangan, yang kedua kekuatan lisan ataupun ucapan, yang ketiga adalah kekuatan hati, yaitu imannya yang akan menolak akan perbuatan-perbuatan mereka tadi yang disebutkan 2 hal tadi. Jadi kalau di luar yang 3 hal tadi itu, di dalam mencegah berkembang biaknya perilaku
generasi yang buruk tadi, yaitu generasi yang banyak bicara tapi tidak berbuat sesuai dengan yang dibicarakannya. Kalau di halamannya 198. Ini sama. 100 kata 100. Beda cetakan, beda juga ini. Iya, beda ini makanya. Babnya cari di amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Babnya anjuran mengerjakan ya kebaikan dan mencegah keburukan, mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanggalnya terakhir tanggal bedanya beda rasa 14 bulan 2. ada penerbit Ini ditanggalin ya sekarang 2. Ya baik. Ini Pak Majid. Ya kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. An Abil Walid Ubadah ibni As-Samit. Dari Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, bayana Rasulullah SAW, kami telah berbaiat pada Rasulullah SAW. Artinya berjanji setia. Jadi untuk mengukuhkan kesetiaan di dalam mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat berbaiat, berjanji setia. Al-sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan senantiasa taat. Yang didengar tentunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, serta menjauhi apa yang dilarang oleh beliau SAW. Fil usri wal yusri, di dalam hal yang sulit ya, maupun dalam hal yang mudah. Jadi begitu di dalam pernyataan para sahabat ya, terkait dengan isi baiat mereka itu ya, isi perjanjian setia itu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan hal mendengar dan taat tadi, dalam hal yang sukar atau dalam hal yang sulit, serta hal yang mudah. Wal mansyati wal makrahi. Kemudian berikutnya adalah dan juga yang ringan maupun yang berat. Yang di sini maksudnya adalah yang disukai ataupun yang tidak disukai. Wa ala akhratin alaina, ya. Bahkan atas perebutan kuasaan atas kami. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufra. Jadi setelah perebutan kuasaan itu, dan sekali-kali tidak menentang ya, pemerintahan dari yang berhak, kecuali jika terlihat pelanggaran atau berdasarkan yang
yang terang dengan bukti berdasarkan dari kitabullah, yaitu dengan kalimat illa antaraw kufran bawahan andakum minallahi ta'ala fihi burhan. Jadi baru terlepas dari taat itu adalah apabila secara jelas melihat kekufuran dari orang-orang yang memimpin ya, di antara para sahabat itu yang menjadi amir-amirnya yang diamanat oleh Rasulullah SAW, tetap selalu mendengar dan taat. Di hadis lain disebutkan bahwa tetap kalian dengar dan taat meskipun yang memimpin kalian itu adalah hamba saya dari negeri Habsyi. Ya, demikian penegasan dari Rasulullah SAW ya. Ini termasuk bagian di dalam baiat mereka tentang ala sam'i wa ta'ah. Wa ala an naqula bil haqqi, dan hal lain juga yang termasuk di dalam rangkaian baiat itu, yaitu bahwasanya kami hanya berkata yang benar ya. Aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Jadi kami tetap berkata yang benar di mana kami berada atau di mana kita berada, tidak takut di dalam hal membela agama Allah dari cemoohan-cemoohan. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa bagian tadi ya, para bapak dan ibu saudara sekalian ya, yang terkait dengan bermubayaahnya para sahabat di hadapan Rasulullah SAW dengan kata kuncinya adalah mendengar dan taat. Jadi seperti itu. Disebutkan bagaimana mendengar dan taat ini baik dalam hal yang sulit maupun dalam hal yang mudah dijalankan, dalam hal yang ringan ataupun yang berat tetap dengar dan taat. Tidak hanya memilih yang ringan-ringan saja misalnya gitu ya. Kalau yang ringan dipatuhi, dijalankan. Begitu terasa berat, nah sudah mulai dah. Pada ya mereka banyak yang izin, tiba-tiba dengan berbagai macam alasan sehingga tidak bisa melaksanakan amanat, kira-kira seperti itulah. Ya. Yang paling banyak mereka izin itu kalau amanat, bila ada amanat yang terkait dengan urusan peperangan. Maka dari situlah terjadi apa istilahnya seleksi iman, seleksi iman para sahabat itu. Maka orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada nifaknya, ya, ada penyakit untuk menentang ya, ada penyakit lah istilahnya, maka mereka itu datang kepada Rasulullah SAW untuk minta izin. Ada yang di dalam disebutkan di Al-Quran itu, jangan mencelakakan saya wahai Rasulullah. Saya itu kalau pergi ke daerah-daerah seperti itu, mata saya ini tidak bisa tahan untuk tidak melihat orang-orang yang berpakaian ya setengah badan katakanlah begitu. Ya, jadi saya takut wahai Rasulullah dapat jadi fitnah. Maka izinkan saya untuk tidak ikut coba itu. Padahal semua sahabat juga ikut walaupun dia melewati negara atau negeri yang notabene di situ masih belum kenal dengan menutup aurat. Tapi itulah alasan-alasan itu. Ada lagi yang beralasan, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak ikut karena rumah kami itu aurat. Rumah kami rada terbuka. Ya,
Jadi khawatir malingan, ya kan? Ini belum sempat ditutup dengan baik gitu rumah, ya. Kalau seperti kita misalnya atapnya bocor, banyak bocor, plafonnya juga banyak yang bocor, misalnya kalau kita sekarang ya. Ya, kalau rumah model dulu mungkin juga hal-hal yang dimukakan ya seperti itu ya. Jadi pokoknya mereka cari-cari alasan supaya bisa diizinkan untuk tidak pergi. Itu yang paling berat, amanah. Dan juga amanah itu untuk pergi memungut zakat ya, sebagai amilin ya, pergi ke tempat-tempat yang agak jauh dari kota Madinah misalnya seperti itu. Ya baik para bapak dan ibu saudara sekalian. Maka di sini kesimpulannya, setia taat di dalam segala hal, baik yang ringan maupun ya hal yang mudah ya ataupun yang sukar, itu merupakan kewajiban tiap-tiap muslimin. Maka untuk menguatkan pengamalan daripada kewajiban ini, mereka menempuh jalan yang ditunjukkan dalam secara syariat, yaitu berbaiat, berjanji setia di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini supaya tumbuh semangat ya di dalam berislam ya. Jadi adanya baiat ketaatan namanya. Sebab baiat itu bermacam-macam ya para ikhwan dan Allah. Seperti baiatnya para sahabat yang datang dari Madinah untuk siap menerima muslimin yang berasal dari kota Makkah manakala mereka nanti berada di Madinah. Jadi jauh-jauh hari mereka datang dulu ke kota Makkah. Maka berbaiat itu di sebuah tempat yang terkenal, itu berbaiat mereka di sebuah gunung ya, Aqabah namanya, di bukit Aqabah. Bahkan 2 kali baiat mereka itu. Jadi supaya satu sama lain saling percaya, gitu ya teman-teman. Ini kata baiat ini. Jadi orang-orang yang akan pindah dari Makkah ke Madinah merasa percaya ya bahwa saudaranya siap membelanya dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam ancaman musuh-musuh muslimin manakala mereka nanti berada di Madinah. Selain dari itu mereka juga merasa yakin bahwa secara finansial mereka mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara. Kemudian bagian lain yaitu orang yang menerima ya, yaitu kaum Ansar. Jadi menumbuhkan tanggung jawab gitu Pak. Apabila nanti saudara muslim yang berasal dari Makkah atau disebut dengan muhajirin, jadi mereka tuh sudah sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri. Apakah itu terkait dengan makanan dan minumannya, apakah itu terkait dengan tempat tinggal yang mereka sudah siapkan dan lain-lain. Ibaratnya sandang, pangan, papan itu harus ada jaminan juga ya, supaya memperkuat orang yang akan pindah merasa bersemangat. Orang yang terima juga tidak hanya menawarkan, melainkan mereka sudah punya persiapan yang cukup. Begitu para bapak sekalian. Kalau para menteri-menteri gitu yang dibeatkan Al-Quran, beat juga benar. Dia itu bersumpah namanya itu. Bukan beat. Bukan. Jadi itu Perjanjian. katanya sumpahnya sambil menjunjung Al-Quran. Sebenarnya sumpah itu cukup dengan mengucapkan wallahi ya, demi Allah ya.
Tallahi billahi. Itu ucapan sumpah. Kalau ini berbaiat ini kalimatnya seperti itu. Kami berbaiat, kata para sahabat, alas sam'i wa ta'ah, ya, untuk selalu mendengar dan taat. Nah, kunci dalam Islam ini, satu mendengar, yang kedua taat, gitu. Jadi kalimat ini, kalimat kata kuncinya itu dengar dan taat. Ada instruksionalnya, ada instruksi, itu disambut dengan mendengar dengan baik, ya kan? Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi atau oleh amir-amirnya didengarkan. Sudah didengarkan, dipatuhi. Misalnya nasihatnya, tidak boleh kalian itu menunda-nunda di dalam hal melaksanakan kebaikan, terutama melaksanakan hal-hal yang pokok, kewajiban yang seperti halnya melaksanakan sholat fardu 5 waktu misalnya. Didengarkan, sudah didengarkan, maka ditaati. Maka itulah dalam kesimpulan kalimat yang diucapkan orang beriman itu, sami'na wa ata'na. Berbanding terbalik, ya, atau katakanlah berbeda minimal dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Mereka itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi melanggar akan prinsip baiat. Baiat itu janji setia artinya. Kalau janji setia kuncinya kalimat sami'na wa ata'na. Bagaimana kamu akan mensikapi ini, nasihat ini? Akan sungguh-sungguh kan? Jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami akan taat. Itu maksudnya. Kalau ahli kitab, bedanya dengan orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, tapi kami belum tentu melaksanakannya. Jadi kami harus menimbang-nimbang dulu itu as-saina itu. Kami harus memperhatikan dulu faktor untung ruginya dulu, ya kan? Jadi kalau orang beriman tidak bicara untung rugi itu hal yang jauh. Pokoknya kita taati dulu. Kita taati. Makanya kalau orang sudah menyatakan Islam, tidak lagi berpikir bertanya kenapa harus diperintahkan sholat, kenapa kita ini harus dibebani dengan saum di bulan Ramadan, kenapa kita harus berzakat. Tidak, ada perintah kita laksanakan. Kalau dilarang, tidak lagi dia mencari dulu dalih untuk mengatakan diharamkannya yang namanya khamar, diharamkan oleh Allah namanya judi, diharamkan oleh Allah SWT, ya, ansab wal azlam, ya, misalnya menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dan lain sebagainya. Allah sudah nyatakan rijsum min amali syaitan. Maka tidak lagi orang-orang muslim, orang beriman itu mencari-cari dulu intinya, kenapa ya Allah melarang kita judi, ya? Dikaji dulu berminggu-minggu kajiannya baru, oh ternyata kesimpulannya dilarang kita berjudi itu begini-begini, baru berhenti judi. Apa namanya itu? Kesuwen sudah namanya Pak Hari, ya? Kesuwen, kelamaan. Turun larangan pamungkas tentang khamar diharamkan Allah SWT sudah dituangkan pada satu majlis sahabat. Ada yang mendengarkan Rasulullah menyampaikan ayat 90 surah Al-Maidah, lalu lari dia pulang menemui sahabat-sahabatnya. Ternyata sahabat-sahabat itu sedang kumpul, sedang bermajlis keliling itu. Di tengah-tengah mereka sudah diedari minuman keras, khamar.
gitu. Sudah diedari khamar, minuman keras. Kalau orang setengah-setengah imannya, ketika mendengar seruan wahai manusia, sudah turun ayat yang mengharamkan khamar. Nah, dibacakanlah oleh sahabat itu yang beliau dengar dari tutur diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi barusan. Surat Al-Maidah ayat 90 itu ya. Maka yang sudah minum separuh dari gelas yang ada di depannya ditumpahin. Tidak ada istilah ini mumpung Nabi belum lihat ini kita habisin dulu. Enggak. Ya, Nabi belum nggak lihat kita kan. Habisin dulu. Eman ini katanya, eman. Sayang ini katanya. Nah, disimpan gimana nih? Apa kamu mubazir nih katanya? Pakai istilah mubazir padahal yang diharamkan. Yang tabdir itu kalau sesuatu yang masih berguna, jangan dibuang-buang ya. Makanan, kondangan, ngambilnya banyak, dimakan sepertiga atau separuh lebih dikit, bisa warak. Terus sudah ini kenyang, kenapa ngambilnya banyak? Nah ini yang tabdir. Itu sahabat-sahabat reaksinya bagaimana kepada ikhwan? Itu semua ditumpah-tumpahin semua di pasir. Yang masih ada di jerigennya, yang persediaan untuk minum lagi nanti babak dua misalkan, ditumpahin semua. Tidak lagi disimpan, apalagi disimpan. Sudah pernyataan dari Allah SWT haramnya. Itulah iman para sahabat yang sungguh-sungguh beriman. Ketika turun ayat yang para wanita diperintahkan untuk menutup tubuhnya dengan jilbabnya di surat Al-Ahzab ayat 59. Ketika ibu-ibu muslimat disampaikan itu, tidak ada yang bilang, ayo kita ini dulu, mari kita diskusi dulu nih, gimana nih? Ayo kita minggu depan atau 2 pekan lagi kita belanja dulu. Misalnya kalau di sini pergi ke Tanah Abang, kalau di sana bagaimana pasar Sen dulu, kita siapkan dulu jilbab, baru kita serentak pakai. Enggak begitu berarti. Begitu turun ayat itu disampaikan, tidak tunggu besok lusa, hari itu juga mereka melaksanakan. Ada kain yang istilahnya yang buat tirai, buat dinding dalam rumahnya, buat khordeng misalnya, itu diturunkan. Lebih penting untuk menutupi diri sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Seperti itu para ikhwan, akhwat muslimin muslimat. Saya minum dulu sebentar. Hadis yang nomor 4, silakan mungkin kalau baca Pak Haji Tatat ya. Yang Anin Nu'man bin Bashir. Safinatin pasoro baruhum alaha wa baruhum asfalaha wa kana ladina fi asfaliha tidak astaho minal ma'in baru alaman kau fakul
nasibina arqo falan nubdi min fawqina fa'in taraku wa ma aradu alaku jami'an wa in akhadu ala aydihim najau jami'an Ya, terjemahan ada baca terjemahan. Perumpamaan orang yang teguh. Mungkin suruh baca Pak Ustaz Nasir terjemahannya biar yang kelihatan. Ya, baik. Ini para ikhwan rahimahumullah. Ini sedikit menjelaskan saja ya bahwa hadis ini adalah hadis yang merupakan gambaran ya, permisalan akan orang-orang yang taat sama orang-orang yang maksiat gitu. Jadi orang-orang yang taat diumpamakan oleh Rasulullah ini seperti orang yang ada di dalam sebuah bahtera kapal berada di lantai atas, yang satu bagian orang-orang yang di bawahnya, satu bagian yaitu orang yang tidak taat, orang yang pelaku maksiat. Nah, seperti itu. Jadi terbagi dua, yang satu berada sama-sama di dalam lambung kapal, tapi yang satu ada di sebagian separuh di atas, separuh di bawahnya, begitu maksudnya. Masalul qaimi fi hududillahi ya wal waqi fiha, orang yang taat pada ketentuan hukum Allah sama orang-orang yang tidak taat pada ketentuan Allah itu kama sabil qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka terbagi sebagian di atas, sebagian di bawah, itu kalimat tadi itu. Ya. Kemudian orang-orang yang ada di bawah itu kalau membutuhkan air ya, kemudian dia harus naik dulu ke atas dan mengganggu ke orang-orang yang ada di atas menurut mereka gitu. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'ti man fawqana. Kenapa kita tidak bolongin aja ya kayak gini, bikin 2 tingkat. Kata yang bawah dibolongin aja nih supaya air itu bisa langsung masuk ke kita gitu ya. Jalan pintas dia. Kalau naik kan gangguin yang di atas itu. Ya, gangguin orang-orang yang di atas. Ya
di bawah aja. Nah, seperti itulah. Jadi akibat dari ulah perbuatan orang-orang yang melanggar aturan Allah SWT itu bukan hanya dia nanti yang akan tenggelam, yang akan binasa, melainkan kedua-duanya pun akan binasa gitu. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau dibiarkan mereka itu, tidak hanya mereka yang membolongi lambung perahu tadi di bawah yang akan binasa, melainkan semua sampai dengan yang ada di bagian atas, dia akan apa namanya itu celaka sama-sama. Saya kira kita sudah tahu semua ya, namanya sudah pernah naik kapal semua nggak ini? Ada yang belum pernah naik kapal? Ya, insya Allah sudah pernah naik kapal. Kita bayangkan saja kapal ini, kita sekarang ada di kapal di dalam nih. Kapal laut maksudnya? Iya. Nah ini kan ada di lambung kapal namanya. Kita ini berada di lambung kapal. Nah ini kita ada di atas deknya ini. Yang di bawah ini pas dengan air, masih air di bawah ini. Yang di bawah, kalau naik dia harus hidup air dari sini. Daripada itu bolongin aja di bawah ini. Nah gitu. Kalau dibiarkan orang-orang yang menghuni di bawah ini, di bawah lambung bawah sana, bocor kapal, masuk air, tenggelam semua kita, gitu maksudnya. Jadi karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu rusak kehidupan tuh bagaikan orang yang naik kapal dengan dibagi dua ini. Sebagian memang di posisi atas, sebagian masih berkubang dengan dosa-dosa di bawah, tapi dia berbuat sesuatu perbuatan maksiat yang terus menerus, maka akan bukan hanya merusak diri orang-orang yang berbuat maksiat itu, tapi lambat laun akan menenggelamkan semuanya. Jadi masyarakat, umat itu akan menjadi rusak semuanya. Maka kalimat di Al-Quran itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Itu ada dalam surah Al-Anfal itu ya. Dan takutilah oleh kalian akan satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja secara khusus. Jadi orang-orang yang tidak zalim pun ikut terkena dari imbas fitnah itu. Ketika orang-orang zalim melakukannya, imbasnya akan merata. Ini sering kami contohkan begini. Ketika sistem jual beli itu dilakukan secara monopoli oleh pihak tengkulak, maka bukan hanya tengkulak itu yang akan merasakan hasil daripada sistem ini, tapi petani juga ikut merasakannya. Imbasnya juga kepada rakyat secara umum, masyarakat. Kenaikan harga tiba-tiba, ibu-ibu bilang cabai mahal. Berapa harganya? Segini aja. Itu 12.000 loh. Cuma 5 biji. Jadi satu biji 3.000 cabai itu. Sementara satu kali waktu, kata petani cabai, percuma nanam cabai udah capek-capek. 1 kilo cuma 15.000. Tuh coba tuh. Hasil banyak, harganya murah. Hasil sedikit, memang harganya mahal. Siapa yang mainkan harga ini? Para tengkulak. Salahnya di mana? Distribusi ini harus dijunjung tinggi. Kalau perlu bayar dulu nih para sahabat dulu itu. Petani tidak boleh menjual hasil sawah mereka di sawah.
harus menjual hasil panen mereka di pasar. Karena di pasar sudah ditempatkan mantri pasar. Ini amanat dari Nabi, amanat dari Khalifah, bahwa mantri pasar ini mengontrol harga. Ya, kemarin kita nonton di tayangan di video di YouTube misalnya. Para nelayan merasakan begitu signifikan harga. Biasanya satu keranjang ikan itu harganya 500.000. Begitu tangkapannya banyak, tiba-tiba harga anjlok. Satu keranjang itu harganya hanya 50.000. Akhirnya setengah dia kubur aja, dia gali kira-kira sebesar masjid ini, dalamnya 3 meter, itu ikan dimasukin, diuruk. Apa ya? Itu musibah sudah itu kan? Itu akibat dari sistem penjualan yang salah, seperti hasil tadi itu tidak terkontrol harganya seperti itu. Nah, boleh jadi sebagian sudah ngambil ikan dari di dalam laut, transaksinya di sana, gitu. Bisa jadi. Dan segala macam hasil bumi ini kalau tidak sampai pasar dulu ya Pak, maka akan mudah sekali dimainkan harganya. Dan imbasnya sekali lagi adalah kepada masyarakat yang banyak. Nah, yang paling akhirnya, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Apabila kita mencegah orang-orang tersebut, maka dia pun selamat. Orang yang tercegah tadi selamat. Orang yang ada di atas, bagian yang tadi aman, ya, di atas deknya itu juga selamat dari mara bahaya tenggelam. Jadi tidak jadi tenggelam karena adanya orang yang berperan sebagai pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nahi munkar itu benar-benar dakwah yang sudah istilahnya banyak ditinggalkan. Kalau mengajak pada ma'ruf banyak. Contoh di bis ada orang yang tiba-tiba ngebunuh, rokok, ya kan? Bisnya, ya kan? Ya kalau bisa AC mungkin dia tidak berani, yang tidak AC ya non AC. Di mana di situ banyak anak-anak kecil, bahkan ada anak-anak bayi di situ ya. Jadi kita juga sumpah ya, namanya walaupun ada di jendela ada angin segala macam, terhirup oleh yang bukan perokok tadi, perokok pasif. Menurut yang ahli kesehatan justru yang pasif ini bahaya. Karena yang aktif dia begitu dia hirup dia keluar bebas dari diri dia, kecuali berbalik lagi gitu. Kalau balik lagi berarti pasif aktif ya. Termasuk pasif dia, aktif dan pasif. Aktif itu sudah dikeluarkan, sudah. Tapi asam arang yang keluar, asam arang namanya ya, asam arang, zat asam CO2 ya. Itu dihirup oleh orang lain, nah itu jadi bahaya memang. Jadi bahaya. Kalau dia enggak terlalu gitu maksudnya. Dihirup keluar aja. Nah, yang dari mulut orang yang merokok dihirup lagi oleh orang yang pasif tadi, nah itu lebih berbahaya. Mas, tolong matikan rokok. Rokok saya yang beli. Apa sampai yang melarang saya? Berantem itu. Tapi harus ada yang mencegahnya. Harus ada yang mengingatkan orang itu akan bahaya kalau melakukan merokok di dalam suasana yang seperti itu. Sampai ada itu acara katanya akikahan di rumah, ada bayi di kamarnya, mana rumah yang sempit, masih ngontrak pula tuh orangnya.
rumah petak gitu lagi. Itu yang datang tuh foto mulai dari yang bagian depan sampai yang paling belakang merokok semua. Tuh asap rokok itu masuk dalam kamar, dihirup oleh bayi yang saat itu meninggal dunia. Ya ada berita itu ya. Iya. Terus sirkulasi udara yang tidak keluar, rumahnya keadaannya sumpek seperti itu misalnya. Yang di luar ya sadar dia merokok. Nah ini yang memang yang belum disadari oleh ahli hisab. Ya baik, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, itu hadis yang kelima. Mari silakan Pak. Coba Pak Bukhari. Yang kelima Pak. Mobil ini. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Salamata Hindim binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fa ta'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man annakara faqad salima walakin marrodiya wa taba'a qalu ba rasul ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la man aqamu fi kumus salata wa muslim. Ummu Salamah radhiyallahu anha binti Abi Umayyah Huzaifah berkata, bersabda Nabi SAW, sungguh akan berangkat beberapa amir atau gubernur yang kami kenal kebaikan dan kejahatan mereka. Maka siapa yang membenci dalam hatinya berarti telah bebas, dan siapa yang menentang berarti selamat. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikut maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidaklah lebih baik kami perangi mereka? Jawab Nabi, tidak, jangan diperangi selama mereka masih melakukan sholat. Ya, ini para ikhwan rahimahullah, tentang amir yang dimaksud. Kan selama ini orang mengatakan ini dia kan masih amir ya, diidentikan amir ini adalah seperti presiden atau gubernur. Padahal yang sesungguhnya dimaksud amir-amir sini adalah setelah Rasulullah SAW adalah khalifah. Nah, khalifah ini juga punya amir-amir, punya amir-amir. Amir yang dimaksudkan ini yang diterjemahkan gubernur itu memang tidak tepat ya. Karena pembagian wilayah amir ini tidak selalu satu gubernuran ya. Boleh jadi dua gubernuran di pada ukuran sekarang ini ya, wilayahnya. Jadi contoh gini gambarannya. Rasulullah SAW adalah pemimpin umat Islam sejagat raya yang berkedudukan di Madinah. Ya kan gitu ya. Sentral kepemimpinan beliau ada di Madinah. Kemudian amir-amir itu diutus oleh beliau untuk menerima nanti kalau ada yang bersyahadat, kemana perginya? Ke Palestina misalnya, ke negeri Syam. Atau ada yang diutus ke negeri yang mayoritas orang-orang yang tidak beriman, seperti
di orang Romawi, ya, di Andalusia, di Spanyol misalnya gitu ya. Itu mereka itu amanat. Nah ini yang disebut amir-amir. Lantas orang mengatakan itu gubernur. Dengan gubernur sebenarnya adalah dari sistem kenegaraan, kepala negaranya, misalkan Perdana Menteri atau Presiden atau Raja punya emirat. Nah itu yang pas gubernuran gitu Pak. Ketika pada Rasulullah SAW zaman beliau itu, maka yang ditempatkan di tiap-tiap wilayah dakwah yang bisa dijangkau oleh para sahabat itu amir-amir kata Nabi. Siapa yang mentaati amir-amirku itu hakikatnya dia mentaati aku. Nah, amir-amir itu oleh masyarakat umum, pengamat sejarah katakanlah, pembaca sejarah dan penulis tarikh sejarah, dia mengidentikan dengan apa yang disaksikannya sekarang ini. Yang diutus oleh Rasulullah itu siapa? Oh, gubernur. Nah, di sana misalnya. Gubernur itu. Tidak tepat ya para ibadah. Itu Pak Haji. Tidak tepat. Karena Rasulullah itu pemimpin sejagat raya. Pemimpin dunia gitu. Jadi yang diutus itu levelnya itu sama dengan mengepalai sebuah negara. Gitu maksudnya Pak. Jadi bukan gubernur. Sama dengan presiden yang diutus itu. Misalnya diutus Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, pergi ke negeri, sebuah negeri, misalkan diutus ke Yaman misalnya, untuk menjelaskan syariat Islam di sana. Beliau duduk di sana. Beliau katakanlah istilah sekarang berkantor di sana gitu ya. Berkantor beliau di sana. Ketika ada orang yang didakwahi masuk Islam, siapa yang dijabat tangannya oleh orang-orang di Yaman sana misalnya? Ya itu tadi diutus Sa'ad bin Abi Waqqas, bersalaman dengan beliau, lantas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya kan? Seraya dia mentaati amir ini. Amirnya itu tadi itu misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Kami akan taat kepada engkau selama engkau mentaati Allah dan Rasul. Kan gitu ya. Setelah Rasulullah wafat, yang berkedudukan di Madinah juga siapa? Khalifah-khalifah. Mulai dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun melakukan hal sama seperti yang Rasulullah lakukan. Akan mengutus seorang amir kemana? Ke Indonesia misalnya, karena mereka sudah sampai menjangkau Indonesia masalah seperti itu. Jadi yang datang ke sini ini adalah amir dari khalifah ini, utusan khalifah yang mengamiri para dai-dai nanti ditunjuk oleh amir itu untuk berdakwah. Di antaranya yang ada dalam sejarah kita adalah para dai yang bernama Wali Songo. Kan dai itu Pak. Nah dai-dai ini tempatkan di tiap-tiap wilayah di sini. Siapa amirnya? Nah ini tentu yang luput dari catatan sejarah. Jadi yang muncul adalah para dai-nya, tapi pemimpinnya tidak dimunculkan. Coba gimana itu? Ya kan? Jadi seakan-akan nuansa dakwah itu hanya dikomandoi oleh dai-dainya. Yang menjadi amir tidak. Nah, jadi yang menjadi amir tidak diperlihatkan. Karena memang sejarah akhir-akhir ini banyak disusun oleh orang-orang yang tidak suka dengan sistem
kepemimpinan Islam. Ya kan? Sehingga yang prinsip tidak muncul. Yang disuruh oleh amir untuk berdakwah, nah itu yang dimunculkan. Sehingga menurut yang ini begini, menurut yang ini begini. Termasuk seperti yang terjadi setelah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, yang muncul bukan amirnya, yang muncul adalah madhab-madhabnya, ya kan? Kan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu kan ahli dalam bidang ilmu, ulamanya lah kata seperti itu. Bagaimana dia mengeluarkan fatwa yang terkait dengan umat kalau tidak ada amirnya? Gitu Pak. Ini yang hilang dari kita ini seperti itu. Beda dengan zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu sendiri, beliau adalah pemimpinnya. Beliau ya tidak ada yang berfatwa kecuali beliau. Ya kan itu ya Pak. Apakah ada sahabat berani berfatwa ada Rasulullah? Tidak akan ada. Beliau yang memimpin umat, beliau pula yang mengeluarkan fatwa. Sunnahnya itu maksudnya. Setelah beliau wafat, maka oleh para sahabat dibaiatlah seorang sahabat yang mumpuni katakanlah untuk dipilih sebagai seorang khalifah pengganti kepemimpinan beliau. Nanti yang mengelilingi khalifah itu siapa? Para ahli di bidangnya. Kalau mau bicara soal pertanian, tentu yang bicara adalah ahli dalam bidang pertanian. Ya kan, insinyur pertanian. Kalau bicara tentang pembangunan rumah dan lain sebagainya, makanya dipanggil ulama di bidang teknik sipil, ya kan? Di dalam bidang berperang yang dipanggil ulama dalam bidang pertahanan dan lain sebagainya. Nah itu yang mengatur itu siapa? Amir, khalifah itu yang mengatur. Dan khalifah mengutus amir di mana-mana, warnanya sama dengan apa yang dilaksanakan oleh khalifah sebagai pusat sentralnya di Madinah. Nah, maka yang paling akhir yang tercatat sejarah adalah kekhalifahan itu yang runtuh tahun 1924 adanya di Turki. Itulah Khalifat Turki Utsmani. Sekarang umurnya sudah 100 tahun. Dalam 100 tahun itu orang sudah lengah dengan kembali pada sistem kepemimpinan khalifah karena sudah termakan oleh bujuk rayu sistem yang datangnya dari barat. Sudah selesai sudah. Ibarat orang bilang wassalam sudah ini umat Islam. Sudah tidak kenal lagi dengan sistemnya. Bahkan ditakut-takuti kalau ada orang yang ingin kembali pada sistem itu. Bahkan orang Islam sendiri akan berkata, masa iya sih kita harus kembali kepada sistem kepemimpinan zaman ontak? Kita ini kan sudah zaman apa istilahnya? Pesawat ulang-alik. Masa masih kepemimpinan sistem zaman ontak? Ada yang bilang. Jadi sistem itu walaupun dulu zaman naik onta, tapi sistem itulah yang benar di sisi Allah SWT. Kan dulu orang tidak suka dengan sistem kenabian, maka mereka mengikuti sistem mulkan, kerajaan. Siapa pengikut Fir'aun dan siapa pengikut Musa? Ya kan itu. Yang pengikut Fir'aun ahli hawa nafsu. Ya. Siapa yang mengikuti Musa berarti dia mengikuti kepemimpinan wahyu. Kira-kira kalau secara finansial, secara harta, kaya mana Fir'aun dengan Nabi Musa? Kaya Fir'aun. Nabi Ibrahim diutus Allah SWT
saat itu sedang angkara murkanya kepemimpinannya Namrud. Secara harta, secara pertahanan dan sebagainya, siapa yang kuat? Pasti Namrud. Nah, siapa yang mengikuti Namrud berarti dia berada dalam kepemimpinan kafir. Siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim, dia berada dalam kepemimpinan wahyu. Rasulullah SAW pamungkasnya utusan Allah. Siapa ikut berhijrah bersama Rasul ke Madinah, berarti dia siap dipimpin oleh Rasulullah SAW dan dia orang beriman. Kalau yang tertinggal saja walaupun Muslim, orang yang menzalimi diri. Bahkan ada sebagian orang yang menzalimi diri itu ketika berperang bersama pasukan Rasulullah SAW, mereka berada di pihak Abu Lahab, ya kan? Mati mereka itu, mati mereka. Jelas bukan mati syahid, mati yang ditanya oleh malaikat. Fima kuntum? Kalian ini berada di pihak mana sih? Tadi iman pada Allah dan Rasulnya, tapi berperang berada di pihaknya Abu Lahab. Mati mereka. Masuk mana dia? Masuk lagi. Dia masuk neraka, Pak. Ya. Jawaban dia ketika tanya malaikat, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang yang ditekan di muka bumi ini. Kami dilemahkan. Lalu oleh malaikat dibilang lagi pada mereka, setelah dia bilang kunna mustad'afina fil ardh, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah kamu lihat bumi Allah ini luas, lalu kamu bisa pindah dari tempat itu? Berbagai alasan dia mau pindah. Padahal bukan nggak bisa jalan, mudah-mudah mereka, kuat mereka. Yang mereka takuti apa? Sawah ladang di sini, kurma, anggur, ranum, buahnya banyak, harus pindah ke Madinah. Belum tahu juntrungannya, bakal di sana itu jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Kebayang sudah mereka itu kalau pindah ini nggak punya apa-apa. Padahal saudagar kaya raya di Makkah, Abdurrahman bin Auf, tidak pernah memikirkan bakal bangkrut dia. Dia pokoknya ngikuti Allah dan Rasulnya. Masa ya Allah tidak akan memberikan pertolongan? Itu yang ada dalam pikirannya. Itu orang beriman. Sampai di Madinah, kaya raya lagi, lebih dari keadaan dia di Makkah tadi. Subhanallah. Itu Abdurrahman bin Auf. Gitu. Jadi yakin betul dengan pertolongan Allah. Dia tinggalkan semua harta benda, keluarganya ingin menahannya. Kalian bagi-bagi aja, harta saya itu banyak, ambil semua, asal saya jangan ditahan. Bahkan istrinya nggak ikut hijrah. Sampai di sana Abdurrahman bin Auf ditawari oleh orang yang dipersaudarakan dengan oleh Nabi itu, orang kaya juga. Wahai Abdurrahman, saudaraku, saya punya tanah banyak, kamu ambil sebagian buat kamu. Abdurrahman dengarin, saya punya beberapa rumah, kamu ambil satu rumah. Didengarkan oleh Abdurrahman, saya punya beberapa istri, kamu pilih yang mana yang kamu mau Abdurrahman. Saya akan ceraikan, selesai iddah, kamu saya nikahkan dengan dia. Coba itu, begitu. Kalau Abdurrahman itu politikus, dia bilang wah ini kesempatan. Politikus apa kapan lagi? Istri dapat, tanah dapat, rumah dapat, sudah. Apa lagi yang kejar? Sikat sudah. Tapi Abdurrahman bilang, wahai saudara, niat baikmu semoga Allah memberikan balasan. Tapi saya menolak semuanya. Tuh, coba itu. Sekali lagi, kalau politikus ambil sudah. Kagak perlu keluar biaya untuk
serangan fajar, serangan malam, serangan subuh. Nabi mau disebandingkan dengan politikus segala macam, alhamdulillah minta. Kalau Nabi politikus ditawari apa oleh orang-orang jahiliyah itu? Dibilang, kamu asal meninggalkan dakwah wahai Muhammad, kamu akan diangkat jadi raja di atas raja-raja Jazirah Arab. Berapa banyak Jazirah Arab itu rajanya? Puluhan. Kamu raja di atas mereka. Asal jangan dakwah bahwa hanya Tuhan-Tuhannya Allah. Itu sudah syarat. Kedua, lebih dari itu bukan hanya raja di raja. Seluruh raja ngasih upeti sama kamu. Kayak model sistem sekarang ini. Jadi yang pemimpin paling bawah ngumpulin duit buat pemimpin yang paling atas. Bukan di Indonesia, di tempat lain ya. Yang apa yang atas lagi ngumpulin duit lagi untuk memberi upeti pada yang paling atas. Gitu kerjaan. Politikus namanya itu. Berpolitik namanya. Oh, Nabi kan wahyu yang dibawa. Tidak seperti itu mentalitasnya. Nah itu. Yang ketiga, mungkin kamu pengen di Jazirah Arab ini the best 10 daripada wanita pilihan. Kami akan mengadakan sayembara untuk mencari wanita yang paling cantik di Jazirah Arab. Untuk kamu, syaratnya jangan dakwah tentang tauhid. Jawaban Nabi apa kira-kira? Sekiranya Nabi politikus, sudah selesai sudah. Oh, gampang kok syaratnya, tinggal berhenti dulu untuk dakwah. Ntar kalau sudah kondusif, baru dakwah lagi. Saya udah jadi raja di raja, harta sudah ada di tangan saya, kekuasaan yang tertinggi saya, didampingi dengan permaisuri yang banyak yang cantik jelita. Baru kita akan dakwah. Nah itu salah besar simpulan itu. Nabi bilang, kalau mereka sanggup meletakkan matahari dan bulan di bahu saya kanan dan kiri, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai saya mati karenanya, atau saya akan melihat Islam berkibar di bumi. Coba. Itu coba. Orang bilang Nabi itu katanya apa namanya itu? Politikus unggul. Kok disamakan Nabi dengan politikus? Nah, contoh Abdurrahman tadi. Abdurrahman bin Auf tadi cuma bilang, wahai saudara, tunjukkan saya di mana pasar. Karena saya ini keahlian saya bisnis. Saya tolak semua tadi. Pemberian, mau beri tanah, mau kasih rumah, mau kasih salah satu istrinya ya kan untuk dinikahkan nanti, ditolak semua. Dia minta ditunjukkan di mana pasar di sini. Akhirnya oleh saudara yang tadi itu ditunjukkan pasar. Sampai Nabi bilang, Abdurrahman ini megang kerikil sekalipun bisa jadi emas. Ini tafsirkan oleh orang-orang yang tasawuf, dia bilang, pokoknya kalau kita zikirin kerikil bisa jadi emas. Itu akalnya segitu tuh. Jadi coba betapa banyak itu tukang material, Pak. Megang kerikil tiap hari pun jadi emas. Pasir ada di material, kerikil ada di material, batu-batu bisa jadi emas kan? Jadi emas. Dia jual tuh kerikil, dia jual itu pasir, dia jual itu bata, dia jual itu batu-batu buat pembangunan rumah orang-orang kaya kan, bangun rumah, Pak. Duitnya dibuat beli emas, mau berapa karung dia emas. Nah, itu maksud Nabi itu. Saking ahlinya bisnis ini Abdurrahman bin Auf. Apa saja yang di tangan dia jadi emas. Hebat Abdurrahman bin Auf, ilmunya apa ya? Megang ini langsung jadi emas. Bata berubah jadi emas. Kerikil jadi emas. Nggak harus begitu. Kalau difahami dengan ilmu bahwa yang dimaksudkan itu adalah keahlian dia berdagang, jujur dia dalam berdagang, timbangannya pas sesuai dengan ukuran timbangan, takarannya. Kemudian ada
takaran itu mut ya, mut. Satu mut. Ternyata di Makkah di Madinah ada yang jual mut itu. Saya baru lihat ininya. Yang ukuran mut itu secidukan 2 tangan itu dulu. Maka dibuatlah patennya ya. Ada tulisan mut. Di satu zakat so itu 4 mut. 4 mut. Kayak seukuran mut yang biasa kita buat minum bapak-bapak di rumah itu ya. Kenapa? Di tempat saya itu pakai batok kelapa. Batok kelapa ya? Pesan aja orang pergi umrah, tolong beli di toko sana mut. Kan jual mut, ukurannya sudah seperti ukuran yang dulu itu. Jadi kalau nanti untuk zakat fitri, zakatul fitri, tinggal takar aja tuh 4 ukuran itu, Pak. Yes, selama itu pas dengan ukuran mut itu ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Satu mut itu asli ya, secidukan tangan begini. Nah itu mut. Ya, dan di mut itu jangan harus dimunjungin aja, nggak usah dimasukin gitu, nggak usah sampai munjung, karena namanya ngasih kan. Jangan seperti akalnya orang-orang yang ini untuk membalas orang jual beras bisa dilengkungin ini. Kalau dia beli diginiin, munjung. Kalau dia jual begini, bawahnya diganjel, bawah diganjel juga, iya kan? Iya. Karena dia dari besi dilas lagi segini nih, bisa diakalin orang. Ini namanya jual beli tipu menipu namanya. Tidak lain yang dia makan nanti adalah bara api neraka. Ya, ini sudah jam 14.34. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan aja ya, berapa hadis ini ya. Sudah sampai hadis kelima tadi ya. Hadis kelima. Ya. Hadis yang dibaca oleh Pak Bukhari tadi. Dari Ummul Mukminin ya, Ummu Salamah Hindun ini. Namanya Hindun. Salah satu nama istri Nabi itu Ummu Salamah itu ternyata nama aslinya Hindun. Ya, Ummu Salamah itu. Kenapa disebut Ummu Salamah? Karena dulu dia istri dari Abu Salamah. Jandanya Abu Salamah. Abu Salamah itu syahid. Di Hindun ini adalah anak Abu Umayyah. Abu Umayyah ini bernama Hudzaifah. Ya, Hudzaifah namanya. Radhiyallahu anhu. Jadi ini Abu Salamah ini syahid. Ummu Salamah bersedih karena meninggal suaminya. Oleh Nabi diajarin kalau mendapat musibah ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diikut oleh Ummu Salamah. Lalu lanjutan diajarkan oleh Rasulullah Ummu Salamah ini, ya Allah gantilah yang hilang itu dengan yang lebih baik daripadanya. Gitu. Dia diikuti oleh Ummu Salamah. Akhirnya terjadi suatu saat Ummu Salamah sudah selesai iddahnya, yang datang siapa yang melamar Ummu Salamah ini? Rasulullah SAW. Lebih baik dari suaminya dulu Abu Salamah. Ini salah satu daripada istri Rasulullah SAW. Gitu. Bahwa sesungguhnya akan terangkat beberapa amir ya, yang kamu kenal kebaikan dan kejahatan mereka. Jadi dalam kepemimpinan itu ada amir yang berlaku baik dan ada juga yang berlaku jahat terhadap makmumnya, seperti itu maksudnya. Ya. Maka siapa yang membenci di dalam hatinya berarti telah bebas dia dari
perlakuan atau perbuatan dia yang perbuatan Amir tadi yang mendolimi dirinya, itu maksudnya. Perbuatan dolim daripada Amir itu, jadi tidak boleh diiyakan gitu. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengaku pemimpin, tapi kelakuannya tidak sesuai syariat kan gitu ya. Hebat itu, Anda itu hebat. Kalau sambutan ada orang yang nikah, maju dia. Mukadimahnya saja kalahin ustaz. Saking hebat. Tapi ketika ada acara ini Pak, ada organ tunggal, ada pernikahan, pemimpin tadi dipanggil, hebat Bapak. Jogetnya luar biasa hebat. Nyawernya luar biasa, tajir. Siapa yang membenarkan kelakuan orang yang dianggap tokoh tadi, sungguh dia telah celaka. Kalau ada yang nanya kita, gimana itu orang yang pemimpin di masyarakat yang joget-joget dengan biduan itu, maksiat, bilang itu, jangan bilang hebat ya. Berhubung pemimpin kita, hebat ya. Berarti kita ini sudah melakukan perbuatan yang sama dengan dia. Gitu maksudnya Pak ya. Jangan dipuji dia. Sungguh kamu harus bertobat saudara, sebelum datang ajal menjemput kamu. Jangan biasakan perbuatan. Berarti ini nggak CS nih, Ustadz ini nggak CS kita. Jangan ngundang Ustadz ini untuk kasih tausiah di kantor saya. Ya nggak apa-apa. Justru saya sudah menyampaikan tausiah kepada sampean itu. Iya kan? Dan orang-orang yang mengaku memimpin itu kan menganggap dirinya bebas ya. Bebas bagaimana? Ini Pak, Bapak memimpin di sini, kira-kira dalam wilayah kepemimpinan Bapak tuh berapa orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya? Oh, itu bukan urusan saya, urusan para ustadz dong. Waduh, katanya Bapak pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ini dengarin saudaraku yang memimpin. Tiap pemimpin itu, tiap kamu pemimpin, tiap pemimpin dimintai tanggung jawab di sisi Allah nanti tentang kepemimpinan. Jangan dipikir, yang penting saya tiap tanggal 1 terima gaji aman. Dan nanya petugas-petugas yang keliling gimana? Aman, bagian biaya kamu aman, siap, terkendali bos. Aman, terkendali. Wah, itu hati-hati. Boleh jadi orang yang laporan aman terkendali itu juga tidak paham apa yang sungguh jadi tupoksi dari pemimpin. Jadi jangan tupoksi itu dikarang sendiri. Tupoksi pemimpin itu ada apa yang diwajibkan Allah kita laksanakan. Yang diharamkan Allah kita harus cegah dari kelakuan orang yang kita pimpin. Makanya berat jadi pemimpin itu. Jadi tidak karena saya memimpin, saya pasti jadi orang yang dielulukan di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu saya dapat salary banyak ya, tiap bulan saya menerima tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi tanggung jawab ini jangan dibatasi dengan akal kita tentang tupoksinya. Yang paling pokok adalah mereka yang kita pimpin itu berada di dalam keridhaan Allah atau kemurkaan Allah. Itu yang jadi permasalahan. Jangan sampai kita bilang, itu urusan dia sholat dan tidak, itu bukan urusan saya. Saya kan formal leader. Waduh. Yang informal leader itu yang bertanggung jawab. Jadi imam di masjid, ustaz-ustaz yang di masjid itu yang bertanggung jawab. Begitu ya. Jadi yang digaji dari rezeki Allah yang dikumpulkan oleh negara ini, orang yang disebut formal leader itu apa tidak bertanggung jawab tentang itu? Justru disuruh tanggung jawab. DKM, ya kan? Ada yang di masyarakat menghalalkan minuman keras,
menghalalkan zina, ya, menghalalkan joget apa tadi? Dangdutan, ya, sawer nyawer dan lain sebagainya. Wanita-wanita yang melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan berpakaian yang minim, terus yang tanggung jawab siapa? Hanya ustadznya saja. Kira-kira ustadz datang nih, Pak, Bu, berhenti acaranya, sudah selesai, nggak boleh. Maksiat itu. Bapak Ibu mengundang kita untuk datang menghadiri pesta pernikahan ini, maksiat semuanya, dosa berat. Kira-kira ustadznya diapain bersama orang ini? Wah, itu diomelin segala macam, di apa namanya itu, dicaci maki. Apa urusannya? Yang paling tajam pembicaraan siapa? Yang pemimpin tadi, formal leader. Kalau formal leadernya datang, Bu, Pak, saya adalah pemimpin di wilayah ini, tolong hentikan musik. Nah, memang ada yang bilang berhenti dulu ya, itu azan asar. Nah, itu berhenti dia karena azan. Habis itu lanjut lagi, udah begitu lagi tuh. Yang pakaiannya begini sini. Kalau kita melihatnya ridho dengan perbuatan itu, berarti kita oke, sudah setuju dengan kelakuan maksiat. Gimana itu? Gimana tanggapan ibu-ibu? Gimana ibu? Kira-kira bisa nggak kita menghilangkan itu di masyarakat kita? Ini orang-orang tadi sholat semua, mereka sholat itu, sholat dulu. Terhabis sholat kan joget lagi. Nah, kan yang dianggap tokoh itu ya begitu kelakuan. Iya kan? Ya, cara keagamaan dia yang fasih memberikan sambutan. Yang ikut mendampingi bidu wanita yang berjoget, ya dia kemek. Nah, berarti namanya apa ya? Tokoh itu. Kalau ustadz ya tidak akan disebut tokoh masyarakat, karena selalu melarang ini, melarang itu. Aduh, larangan amat ini. Nah, gitu. Padahal dilarang itu kayak tadi itu, apa tadi? Orang kepingin menikmati air di lambung kapal, dibolongin saja dia, biar gak ganggu yang lain di atas. Cari jalan pintas. Yang celaka bukan ente saja yang celaka, orang lain akan ikut celaka karena ente ngambil jalan pintas. Termasuk jalan pintas tuh mencari kesenangan, ya, dengan hiburan-hiburan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu Allah murka saja mereka masih banyak protes. Iya kan? Iya kan Pak Dede? Iya. Jadi kalau kita mengingatkan, kita dibilang mereka itu fanatik. Ya memang harus fanatik kita ini. Apa gunanya kita beragama kalau kita tidak fanatik? Itu kan jadi terus sekarang. Habis dari ini, beberapa saya pertanyaan seperti itu. Iya Pak. Jadi itulah penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat. Ada setannya Medi. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti, maka itulah yang binasa, kata dalam hadis ini. Jadi ridho dengan perbuatan maksiat dari yang memimpin tadi, Amir tadi, berarti kita celaka juga, binasa juga, sama-sama dengan dia. Itu maksudnya. Sahabat pun bertanya kalau keadaan seperti itu, apakah boleh kita perangi saja itu Amir yang model begitu tuh? Kita perangi. Kita perangi. Ini difahami orang nggak boleh di demo, biarin aja. Salah bilang kalau di demo tuh. Jangan sebutannya di demo. Kita datang, kita bawa pernyataan-pernyataan itu kita bacakan di depan dia. Di mana dibacakannya? Di lembaga yang memberikan, mengakomodir itu, yaitu di majelis permusyawaratan.
Jadi kalau di jalanan memang nggak akan didengar. Iya, biarpun 10.000, 20.000 orang di jalan turun, orang yang dinasihati pegang HP pun tidak. Iya kan? Iya kan? Dia tidak tahu apa yang terjadi di jalan itu, orang berteriak apa saja kata. Bukan tidak tahu kan? Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Jelas dia tidak ingin tahu itu. Dan tukang bisiknya juga tidak akan memberikan ini Pak. Ini di jalanan ramai itu ngomel-ngomelin sampean tuh dia aman aja. Gitu. Jadi yang salah tuh kitanya. Yang benar tuh bagaimana? Adakan di forum musyawarah. Wasyawirhum fil amri itu kalimatnya. Jadi memang salah kita itu. Buang waktu jadinya. Maka ada yang bilang tidak boleh demo itu. Jadi yang boleh bagaimana? Yang boleh itu adakan pertemuan dengan mereka. Di mana? Undang di sini. Yang turun hanya wakil menterinya misalnya, orang sana, negara sana, bukan Indonesia. Negara sana. Wakilnya dia jawab seperlunya aja dia. Gimana ini? Ya bagaimana beliau saja sih kita ini. Nah, orang bagaimana mau mengambil kesimpulan putusan apa tentang itu? Yang turun bukan orang yang dimaksud. Dinasihati. Ya ada tuh seorang ulama itu yang nulis sengaja dia datang. Kami akan memberikan nasihat pada Anda. Dibacakan nasihat itu depan. Nah, itu baru tepat. Ayo kita di jalanan dibacain. Dianya di rumah, dia di kantor. Ini nggak dengar apa-apa. Datang bawahan yang bawa ini tadi nasihatnya di sana jatuh begini. Dia taruh situ, ngopi lagi dia. Dia kan lihat, gitu. Nah itu. Jadi hadis ini semuanya mengungkap semua bagi kita ini. Soal itu para ikhwan akhwat, rahimahullah ya. Kata Nabi, jangan diperangi mereka selama mereka itu masih melakukan sholat. Kalau tidak sholat sudah bawa pedang semua sudah, pasukan dia ada, maju sudah. Jihad fisabilillah dengan amir yang berbuat maksiat sekaligus sudah tidak sholat. Kalau masih sholat nggak boleh kita perangi. Tapi apa tidak boleh kita nasihati, Pak? Nah itu jadi masalah. Nasihat itu wajib. Pergi ke kantornya, datangi beberapa orang. Jangan bawa golok tentunya, jangan bawa senjata. Kami mau menasihati, meluruskan. Apa tujuan Anda mengambil uang orang yang sudah kepengen melakukan ini untuk pembangunan ini? Ya, kita musyawarah. Itu sebenarnya. Sebelum terjadi ini, saya dengar Anda mau menggunakan uang ini untuk begini, sedangkan ini antri sudah bertahun-tahun ya belum jadi-jadi juga ini melaksanakan ibadah misalnya di negeri sono ini bukan. Begitu sudah sekian tahun orang nunggu-nunggu, punya cek itu duitnya sudah dipakai ke tempat lain. Kata yang pakirnya dia bilang sudah tepat uangnya digunakan untuk infrastruktur. Ketepat apa amanat orang ini tidak ngomong ke orang yang punya, sama saja dengan mengambil hak orang ini kan? Iya kan? Iya. Iya Pak. Dibilang seperti itu dia nggak mau mereka. Berarti namanya berbuat zalim. Ya salah Anda ini. Kalau mau menggunakan lahan orang kasih tahu dulu, jangan main cangkul aja. Kan ada tuh seperti itu. Ada lahan kosong, orang yang nggak dihubungi, nanam aja dia di dalam. Datang yang punya tanah, siapa yang nanam ini? Wah itu. Iya kan, pohon kan? Ganti rugi. Saya udah nanam dulu. Saya yang nyuruh nanam di tanah saya itu siapa kan gitu? Gitu mestinya. Jangan sudah nanam begini baru ricu.
Sebelum ente nanam tadinya 2 tahun yang lalu, temui saya, siapa yang punya tanah kosong ini. Jadi pada nganggur, boleh nggak saya nanam di situ? Bicarakan baik-baik dulu. Pada saat pohon mau berbuah, yang punya tanah mau bangun. Tadi kenapa saya anggurin tanah? Saya mau bangun, lagi ngumpulin duit katanya. Nah, pokoknya ini pohon saya udah mau berbuah semua nih. Coba bayangin kalau 10 nih berbuah semua. Sekian ini, bayar ganti rugi. Loh kok dia yang zalim suruh kita bayar ganti rugi? Banyak sekarang ini. Dia sudah zalim, orang lain dirugikan. Mestinya biayanya cuma 35 juta, jadi harus nambah 35 juta lagi. Jadi 70 juta untuk suatu tujuan ibadah seperti itu sekarang ini. Iya Pak, benar ini. Berarti sama dengan kasus orang yang nanam di atas tanah orang. Punya ilmu tadi. Iya. Pokoknya ilmu kan berdamai dulu baru. Iya. Harus ini dulu dengan yang punya gitu. Bagaimana yang sudah nyimpan duitnya untuk pekerjaan ibadah ini? Rela nggak kalau kami pakai uang ini untuk ini dulu? Anda daftar tunggunya mestinya setahun jadi 15 tahun, mau nggak? Jelas dia tidak mau, Pak. Tidak akan ridho orang ya. Apakah itu belum termasuk ijul baiti man istata'a? Artinya ya orang berhaji itu harus mampu ya seperti orang berangkat umroh. Orang berangkat umroh prosesnya cepat karena dia punya uang segala macam, siap jalan karena fisik, mental dan keuangan siap. Sedangkan haji kayaknya diambil DP dulu atau uang kursi gitu. Uang nomor dulu sekian supaya nanti ini berapa tahun antrian kuota haji sehingga dia berangkat menambahi hasil inflasi dari nanti keberangkatan. Memang haji itu man istata'a ilaihi sabila. Tapi ini kan sudah orang itu sudah istita'ah sebenarnya. Sudah istita'ah, buktinya dia sudah bayar. Tinggal melunasi misalkan dari 35 juta dia udah bayar 25, tinggal 10 saja nanti. Nggak usah tunggu 2-3 tahun. 2 bulan saja dia akan usahakan supaya bisa istita'ahnya itu terpenuhi kan. Tapi nggak menunggu 20 tahun lebih. Iya kan? Iya. Subhanallah. Nah itulah. Jadi dia ibaratnya bayar kembali sejumlah seperti itu dengan dilipat duakan dari harga semula. Jadi kezaliman itu. Salah sistem bisa dari pertama. Ya sistem yang salah. Berarti bukan orang itu tidak sanggup untuk melaksanakan perjalanan, tetapi dihalangi, sengaja dihalangi. Iya. Ya baik, seperti itu para iwan ya, kita cukupkan karena sudah mau asar. Jadi saya kira cukup dulu Pak ya. Jadi kami alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.